Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk hari ini kita masuk ke bab baru, yaitu kita akan belajar mendalami puisi. Dengan mempelajari pelajaran ini, kamu diharapkan mampu mendalami puisi dengan memahami, menulis, dan mendemonstrasikan dengan baik yang terdapat dalam antologi puisi. Di samping itu, kamu juga diharapkan dapat membangun kesadaran bertanggung jawab, rasa ingin tahu, dan sikap menghargai. Pada pelajaran ini, kamu akan mempelajari salah satu karya sastra, yaitu puisi. Sumber utama pada pelajaran ini ialah dari buku kumpulan puisi atau sering disebut antologi. Bukan hanya memahami isi puisi, tetapi kamu juga harus mendemonstrasikan puisi dengan memperhatikan beberapa komponen penting, yaitu vokal, ekspresi, dan intonasi. Menentukan suasana dalam puisi. Pernahkah kamu membaca sebuah puisi yang meninggalkan kesan mendalam bagi perasaanmu? Misalnya sebuah puisi cinta yang membuat hatimu menjadi berbunga-bunga, atau puisi kritik sosial yang membuat perasaan kemanusiaanmu tersentuh. Itulah yang disebut dengan suasana, yaitu keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Dengan kata lain, suasana merupakan akibat psikologis yang ditimbulkan puisi itu terhadap pembaca. Suasana ialah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Nah, sekarang Ibu akan membacakan sebuah video pembacaan puisi. Kalian simak ya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan, yang menjadikannya tiada. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Puisi barusan merupakan ungkapan cinta seseorang kepada kekasihnya. Dapatkah kamu merasakan bagaimana perasaan seseorang ketika kekasihnya menyatakan kerelaannya untuk berkorban, seperti pengorbanan kayu kepada api? Dapat jugakah kamu membayangkan bagaimana perasaan seseorang ketika sahabatnya menyatakan kesediaannya berkorban seperti pengorbanan awan yang musnah demi menjadi hujan? Benar, siapapun perempuan yang menjadi wanita dari lelaki itu akan merasakan perasaan yang romantis, merasa disayangi dan terlindungi. Perasaanmu setelah membaca puisi itulah yang dinamakan suasana.
Nah, sekarang Ibu akan menayangkan video pembacaan puisi yang berjudul Sajak Anak Muda. Sajak Anak Muda, karya W.S. Rendra. Kita adalah angkatan gagap yang diperanakan oleh angkatan takabur. Kita kurang pendidikan resmi di dalam hal keadilan karena tidak diajarkan berpolitik dan tidak diajar dasar ilmu hukum. Kita melihat kabur pribadi orang karena tidak diajarkan kebatinan atau ilmu jiwa. Kita tidak mengerti uraian pikiran lurus karena tidak diajar filsafat atau logika. Apakah kita tidak dimaksud untuk mengerti itu semua? Apakah kita hanya dipersiapkan untuk menjadi alat saja? Inilah gambaran rata-rata pemuda tamatan SLA, pemuda menjelang dewasa. Dasar pendidikan kita adalah kepatuhan, bukan pertukaran pikiran. Ilmu sekolah adalah ilmu hafalan dan bukan ilmu latihan menguraikan. Dasar keadilan di dalam pergaulan, serta pengetahuan akan kelakuan manusia sebagai kelompok atau sebagai pribadi tidak dianggap sebagai ilmu yang perlu dikaji dan diuji. Kenyataan di dunia menjadi remang-remang. Gejala-gejala yang muncul lalu lalang tidak bisa kita hubung-hubungkan. Kita marah pada diri sendiri. Kita sebal terhadap masa depan, lalu akhirnya menikmati masa bodoh dan santai. Di dalam kegagapan, kita hanya bisa membeli dan memakai tanpa bisa mencipta. Kita tidak bisa memimpin, tetapi kita hanya bisa berkuasa, persis seperti bapak-bapak kita. Pendidikan negeri ini berkiblat ke barat. Di sana anak-anak memang disiapkan untuk menjadi alat dari industri. Dan industri mereka berjalan tanpa henti. Tetapi kita dipersiapkan menjadi alat apa? Kita hanya menjadi alat birokrasi. Dan birokrasi menjadi berlebihan tanpa kegunaan. Menjadi benalu di dahan. Gelap. Pandanganku gelap. Pendidikan tidak memberikan pencerahan. Latihan-latihan tidak memberi pekerjaan. Gelap. Keluh kesahku gelap. Orang yang hidup di dalam pengangguran. Apakah yang terjadi di sekitarku ini? Apakah yang terjadi di sekitarku ini karena tidak bisa kita tafsirkan? Lebih enak kita lari ke dalam puisi ganja. Apakah artinya tanda-tanda yang rumit ini? Apakah ini? Apakah ini? Di dalam kemabukan, wajah berdarah akan terlihat sebagai bulan. Mengapa kita harus terima hidup begini? Seseorang berhak diberi ijazah dokter, dianggap sebagai orang terpelajar, tanpa diuji pengetahuannya akan keadilan. Dan
bila ada tirani merajalela, ia diam tidak bicara, kerjanya cuma menyuntik saja. Bagaimana? Apakah kita akan terus diam saja? Mahasiswa-mahasiswa ilmu hukum dianggap sebagai bendera-bendera upacara, sementara hukum dikhianati berulang kali. Mahasiswa-mahasiswa ilmu ekonomi dianggap bunga plastik, sementara ada kebangkrutan dan banyak korupsi. Kita berada di dalam pusaran tata warna yang ajaib dan tak terbaca. Kita berada di dalam penjara kabut yang memabukkan. Tangan kita menggapai untuk mencari pegangan, dan bila luput kita memukul dan mencakar ke arah udara. Kita adalah angkatan gagap yang diperanakan oleh angkatan kurang ajar. Daya hidup telah diganti oleh nafsu, pencerahan telah diganti oleh pembatasan. Kita adalah angkatan yang berbahaya. Nah, ini teksnya ya. Menentukan tema puisi. Tema adalah ide dasar yang mendasari sebuah tulisan, termasuk puisi. Tema puisi menjadi inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Meskipun bahasa yang digunakan dalam puisi cenderung bermakna konotatif, tetapi tema puisi salah satunya dapat diurut dengan menggunakan kata-kata kunci dalam puisi tersebut. Tema puisi akan sangat menentukan penyair dalam memilih kata-kata yang digunakan dalam puisinya. Dalam puisi Aku Ingin, karya Sapardi Djoko Damono, tema puisinya adalah tentang cinta. Tema ini dapat dengan mudah ditemukan karena pengulangan kalimat "Aku ingin mencintaimu dengan sederhana" sebanyak 2 kali. Sedangkan tema puisi Sajak Anak Muda, temanya adalah pendidikan. Tema ini dapat ditemukan dari penggunaan kata-kata yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, seperti ilmu hukum, filsafat, logika, serta istilah pendidikan seperti pendidikan pengetahuan, sekolah, dan ujian. Menemukan makna puisi. Dalam penggalan puisi Sajak Anak Muda, kamu pasti dapat menangkap maksud yang ingin disampaikan oleh W.S. Rendra. Pesan yang ingin disampaikan oleh penyair itulah yang dimaksud amanat. Tentu saja pesan itu boleh lebih dari satu. Perhatikan contoh analisis makna puisi Sajak Anak Muda berikut ini. Larik puisi. Dasar pendidikan kita adalah kepatuhan, bukan pertukaran pikiran. Ilmu sekolah adalah ilmu hafalan dan bukan ilmu latihan menguraikan. Amanatnya yaitu pendidikan di Indonesia lebih banyak ditujukan pada hafalan teori, bukan pemahaman atas suatu konsep, bukan penguasaan konsep dan keterampilan. Seseorang berhak diberi ijazah dokter, dianggap sebagai orang terpelajar, tanpa diuji pengetahuannya akan keadilan. Dan bila ada tirani merajalela, ia diam tidak bicara, kerjanya cuma menyuntik saja. Amanatnya yaitu pemberian ijazah di Indonesia, misalnya kepada dokter, tidak menyertakan khalayak perilaku penerima ijazahnya. Akibatnya, seorang dokter hanya akan mengobati pasiennya tanpa pernah peduli pada ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya. Nah, sekarang tugas kalian baca puisi di bawah ini. Ada puisi yang berjudul Doa. Kemudian nanti kalian tentukan tema puisi tersebut dengan menyertakan alasan. Nah, puisi yang kedua berjudul Telah Kau Robek Kain Biru Pada Bendera Itu. Nah, ini juga sama ya, dicari tema puisi tersebut dengan menyertakan alasannya. Nah, cara pengerjaannya dibuat tabel seperti ini ya. Nah, judul puisinya
doa, kemudian temanya apa, alasannya apa. Nah, tugas selanjutnya kalian menemukan makna dari beberapa puisi. Nah, di sini ada 3 judul puisi. Yang pertama judulnya Aku Ingin, di situ ada liriknya. Kemudian puisi yang kedua berjudul Doa, di situ ada lirik puisinya juga. Dan yang ketiga judul puisi Telah Kau Robek Kain Biru pada Bendera Itu. Di situ ada lirik puisinya juga. Nah, kalian tinggal menemukan maknanya. Itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian mengerti dan memahaminya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, kirim ke classroom ya. Kalau ada pertanyaan, bisa kalian WA Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.